Halo dulur, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan pohon petai saya. Saya memiliki dua buah pohon petai. Ini yang pertama dan yang di sana yang kedua. Begitu dulurku ya. Di sana bahkan belum ada yang berbunga. Padahal kita tahu untuk usia petai ini sama, dia berusia 5 tahunan. Namun baru kali ini petai ini berbuah dan tidak mengalami kerontokan bunga, karena pada sebelumnya dia mengalami kerontokan bunga yang fatal. Begitu dulu ya. Setelah saya melakukan trik khusus, makanya kita mencegah agar petai ini berbuah sepanjang tahun. Di sini boleh saya perlihatkan contoh buahnya. Itu kan sudah berbuah. Sebelah sana juga ada itu. Itu sudah mulai berbuah tuh. Sudah banyak untuk bunga-bunga kecilnya, namun tidak mengalami kerontokan untuk di bawahnya. Di sini saya memperlihatkan trik khususnya dengan cara kita melakukan pembenjolan. Namun pembenjolan ini dilakukan dengan menggunakan alat seadanya, tidak harus dilakukan secara lebar. Khusus kita melakukan secukupnya saja, begitu dulurku ya. Selain itu juga saya juga mengikatkan dengan kawat tembaga. Ini dia sudah saya ikatkan. Nanti saya peragakan di petai yang sebelah sana. Di sini saya kemarin juga sempat melakukan pengikatan dengan kawat tembaga dari kabel, namun dia putus karena memang batang daripada pohon petai ini sangat besar. Tujuan daripada kita pengikatan kawat tembaga ini yaitu untuk pengumpulan makanan serta memperlancar daripada fotosintesis tanaman tersebut. Setelah ini pulih nanti, maka di sini akan membentuk benjolan. Nah, di sanalah dia makanannya menumpuk, artinya yang diserap oleh akar menumpuk di sini, sehingga baik itu musim kemarau, tetap dia mempunyai makanan untuk cadangan sebagai pembentukan bunga dan buah. Selain itu juga saya melakukan penambahan, untuk lebih jelasnya saya peragakan di sana, untuk di petai di sana. Selain itu juga saya mengaplikasikannya kepada tanaman alpukat dan jengkol. Kita simak videonya sampai selesai. Nah, ini dia untuk pohon petainya. Ini sama sekali belum menghasilkan buah. Kemarin sempat berbunga, namun dia mengalami kerontokan secara terus-menerus. Karena memang sebelumnya petai ini belum melakukan perlakuan khusus yang saya terapkan, baik di areal pada batangnya. Di sini sudah saya melakukan penggesekan dengan menggunakan gergaji pada kulit petai ini. Kita usahakan penggesekannya mengenai kambium, begitu dulurku ya. Ini belum saya pasangi kawat tembaga. Nah, sekarang saya kawat tembaganya saya sudah sediakan. Ini untuk peralatannya kita menggunakan gergaji, tang pemotong, dan tentunya sasa untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga, begitu dulurku ya. Ini juga ada tembaga yang agak besar, sedangkan di sini tembaga yang kecil. Untuk kabel ini ranting-ranting kecil, misalnya seperti penggunaan pada alpukat maupun jengkol yang berukuran kecil. Di sini saya akan melakukan prakteknya. Kita cukup menggergaji batang daripada tanaman petai ini secara melingkar, misalnya seperti ini. Kita melakukan diameter secara melingkar, kurang lebih untuk daripada akar ke atas ini kurang lebih kita menggergajinya kisaran 60 sentian, begitu dulurku ya, atau setengah meter kurang lebih. Lalu kita ikatkan tembaga ini. Maaf, saya isikan micin terlebih dahulu. Kita isikan micin. Itu boleh didekatkan kameranya, micinnya kan sudah ada di sana tuh. Coba didekatkan lagi kameranya. Tuh, ini kan micin. Kita kasih micin secara melingkar. Secukupnya sampai batangnya yang kita gesek rata terkena micin.
Coba didekatkan kameranya. Nah, itu micinnya boleh dilihat. Tuh sudah secara melingkar. Setelah itu kita ikatkan dengan menggunakan kawat tembaga. Usahakan cari kawat tembaga yang agak besar karena memang batangnya ini besar begitu dulu ya. Kita lapisi pada batang yang kita gesek dan sudah kita berikan micin. Tujuannya agar micin ini apabila dia petai ini berbunga tidak mengalami kerontokan. Kita ikat sekencang mungkin. Misalnya seperti ini. Lalu kita kencangkan dengan menggunakan tang agar dia terlilit secara kencang. Misalnya seperti ini, begitu dulur ya. Nah, lalu kita bagian yang kurang ini masuk, kita ketok sampai dia masuk ke dalam untuk tembaganya. Sebelah sini juga, ini boleh perlihatkan sebelah sini untuk kameranya biar jelas. Kita kencangkan lagi. Lalu kita potong dengan menggunakan tang pemotong agar dia rapi. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itulah caranya. Begitu dulurku ya. Tuh boleh dilihat. Begitulah caranya. Ayo kita melihat daripada penggunaan tembaga yang saya aplikasikan pada pohon alpukat dan pohon jengkol. Nah, ini dia untuk pohon alpukatnya saya melakukan percobaan. Namun kemarin saya melakukan pemotongan pucuk agar dia tidak terlalu tinggi untuk pohon alpukat ini. Saya melakukan potong pucuk. Nah, itu bekas potongannya. Tuh. Ini kira-kira tingginya 2 meteran lebih. Dan untuk percobaannya di sini boleh dikategorikan untuk ranting daripada yang ke samping ini merupakan ranting generatif. Ini contohnya saya berikan kawat. Ini kawat dari kabel, namun dia tembaga. Ini kan sudah melakukan pembentukan benjolan setelah kita ikatkan. Ini kurang lebih untuk pengikatannya sudah berusia 15 harian. Dan di sini juga saya melakukan perbedaan dengan cara kita melakukan pengikatan dengan tembaga. Ini 1, 2. Kita cari ranting yang ranting generatif. Kalau dia menjulur ke atas itu ranting vegetatif, begitu dulurku ya, untuk penjelasan lebih detailnya. Dan di sini saya juga melakukan pemangkasan kulit sehingga terlihat untuk kambiumnya kira-kira ini berjarak 2 sentian. Ini sudah mulai membentuk benjolan. Tuh. Ini untuk jarak pembuangan daripada kulit luarnya ini jaraknya 2 sentian. Ini biar dia menyatu. Ini apa yang terjadi setelah saya melakukan praktek ini, apakah dia cepat berbunga atau bagaimana, nanti kita tunggu hasilnya, nanti saya dokumentasikan lagi. Selain itu juga saya melakukannya pada pohon jengkol yang ada di sana itu. Ayo kita lihat ke sana. Ini untuk jengkolnya juga berusia 11 bulanan, sama seperti alpukat untuk usianya. Di sini boleh kita lihat untuk rantingnya sudah saya pasangi kawat. Ini kemarin waktu dan penerapannya kita samakan, namun di sini agak lama dia untuk pembentukan benjolan, beda seperti alpukat. Ini juga itu. Ini kawat yang saya gunakan kawat dari kabel itu, namun dia tetap tembaga karena fungsi tembaga itu untuk memperlancar fotosintesis. Di sini juga ada batang yang memang vegetatif. Saya melakukan percobaan juga untuk melakukan pengikatan dengan kawat tembaga. Itu kan terlihat kawatnya gitu dulurku ya. Tuh. Maaf agak blur.
nanti hasilnya seperti apa. Dan juga saya melakukan sama seperti yang saya terapkan di alpukat, melakukan pemangkasan kira-kira berjarak 2 cm. Namun ini agak lama dia untuk pulihnya, untuk melakukan pembenjolan. Kita tunggu hasil akhirnya seperti apa, karena yang saya lakukan di sini pada cabang generatifnya, sedangkan di sini untuk vegetatifnya juga saya lakukan agar kita mengetahui perbedaan untuk hasilnya. Sekian penerapan yang saya lakukan, mudah-mudahan berhasil. Kita tinggal nunggu waktunya, karena memang pada petai setelah kita melakukan pembenjolan, untuk buahnya memang sudah mulai berbuah dan tidak mengalami kerontokan. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak channel Connor Biji Kati. Saya ucapkan selamat pagi, sampai jumpa.